Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas topik mengenai pelampung jatuh dari perahu yang sedang bergerak. Baik, kita langsung baca saja soalnya. Jadi ada sebuah perahu melaju konstan di atas permukaan air dengan kelajuan 3 meter per second searah arus. Berarti 3 meter per second ini artinya kecepatannya relatif terhadap permukaan air. Kecepatan arus saat itu adalah 2 meter per second. Anggap pada saat T sama dengan 0, sebuah pelampung jatuh. Setelah perahu menempuh jarak 500 meter dari saat jatuhnya pelampung, perahu berbalik arah artinya berbalik arah untuk mengambil pelampung tersebut. Nah, pertanyaannya tentukan berapa jauh jarak pelampung diambil oleh nakoda dihitung saat pelampung jatuh. Nah, ini merupakan sebuah persoalan kinematika yang ada unsur kecepatan relatif. Nah, untuk memudahkan melihat secara jelas persoalan-persoalan mengenai gerakan perahu terhadap permukaan air, maka berikut ini akan saya gambarkan sebuah sketsa. Jadi katakanlah ini ada permukaan air ya. Jadi ini permukaan air, saya gambar gini ya. Nah, di permukaan air ini katakanlah pada saat pelampung jatuh, ini ada perahu ya. Nah, di sini ada pelampung jatuh, saya kasih warna merah. Nah, ini ada pelampung yang jatuh. Nah, kecepatan aliran arus yaitu katakanlah V sama dengan 2 meter per second, arahnya ke kanan. Dan kecepatan perahu, katakanlah kecepatan perahu adalah 3 meter per second, arah ke kanan atau relatif terhadap permukaan air, yaitu sebesar 3 meter per second. Nah, perahu itu tiba di titik sini. Jadi saya gambarkan ini lintasan perahu, kemudian dia berbalik arah ya. Jadi katakanlah perahunya sudah berada di dan pelampungnya berada di titik sini. Nah, bisa saya gambarkan dulu permukaan air ya. Permukaan. Nah, kira-kira begini gambaran sketsanya. Jadi ini ada kecepatan sebesar 3 meter per second. Nah, untuk memudahkan meninjau per setiap bagian-bagian gerakan, maka bisa kita menandai sebuah titik. Katakanlah ini adalah titik A saat mula pertama pelampung jatuh, kemudian B pada saat perahu berbalik arah, kemudian C pada saat pelampung dan pelampung sudah diambil oleh nakoda. Nah, apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita tinjau dulu gerakan perahu. Kita tinjau dulu gerakan perahu. Gerak perahu dari A ke B. Jadi ada gerak perahu dari A ke B. Tentu yang ingin kita kemukakan adalah waktu yang ditempuh. Jadi waktu
yang dibutuhkan untuk menempuh jarak AB, ya, AB per kecepatan perahu, karena relatif terhadap kecepatan air, maka menurut pengamat yang di bumi, maka kecepatan perahu itu adalah 3 ditambah 2. Tentu di sini adalah PP ditambah dengan P, ya. Nah, panjang AB itu tak lain adalah 500 PP, jadi PP 3 ditambah 2 sama dengan 5, berarti sama dengan 100 detik. Nah, kita simpan sebagai persamaan pertama. Itu untuk gerak perahu dari A ke B. Kemudian kita tinjau lagi gerak perahu dari B ke C. Jadi saat dia berbalik arah, ya, saat dia berbalik arah, maka tentu kita dapatkan bahwa TBC, ya, berarti kalau misalkan TBC itu berarti AB, jadi TBC jarak yang ditempuh yaitu sama dengan BC. Nah, BC, tentu kecepatan perahu ke sini ke kiri relatif terhadap air yang arahnya ke sini sebesar 2 meter per second, maka tentu dapatnya PP dikurang P. Nah, BC itu sendiri, panjang BC itu tak lain adalah panjang AB, ya, dikurang dengan AC. Jadi panjang AB dikurang AC. Jadi panjang AB dikurang AC. Nah, panjang AB itu tak lain adalah 500, ya, dikurang AC. Nah, bagi, kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1, sehingga kita dapatkan TBC itu adalah 500 dikurang AC. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, sekarang kita lihat lagi gerak, ini masih gerak perahu. Nah, sekarang kita lihat lagi gerak pelampung, ya, gerak pelampung dari A ke C. Gerakannya ada. Ternyata gerakan pelampung itu mengikuti gerakan arah arus, sehingga gerak pelampung kita dapatkan kalau kita ambil waktu TAC itu sama dengan AC, ya, AC dibagi dengan V, kecepatan arah arus, sehingga kita dapatkan AC per 2. Kita simpan sebagai persamaan 3. Nah, ada satu prinsip yang tersembunyi di sini, bahwa ternyata waktu yang dibutuhkan perahu dari menempuh jarak dari A ke B, kemudian dari B ke C, itu sama dengan waktu yang dibutuhkan pelampung untuk menempuh dari A ke C. Jadi sekali lagi saya ulangi, waktu yang dibutuhkan oleh perahu bergerak dari A ke B terus ke C, dari A ke B jadi TAB, terus dijumlahkan dengan TBC, itu sama dengan waktu yang dibutuhkan pelampung bergerak dari A ke C. Oke, dengan prinsip ini maka kita dapatkan hubungan bahwa TAC itu sama dengan ini TAB ditambah T. Nah, oke, kita tinggal masukkan nilainya. Persamaan 3 masuk ke sini, persamaan 1 masuk ke sini, dan persamaan kedua masuk ke sini. Sehingga kita dapatkan di sini AC dibagi 2, TAB sama dengan 100, ya. Kemudian TBC sama dengan 500
kurang AC. Oke, jadi saya kali 2 semua, berarti kita dapatkan di sini AC 600 kali 2 berarti 1202 AC. Pindah ke sini jadi 3 AC sama dengan 1200. Berarti AC sama dengan 1200 bagi 3 sama dengan 400 meter. Jadi dapat dikatakan bahwa jarak yang ditempuh oleh pelampung mulai saat jatuh hingga pada saat diangkat oleh nakoda, diambil kembali oleh nakoda, yaitu sebesar 400 meter. Oke, demikianlah penjelasan tentang topik kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.